Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi amarona bibirril walidain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syafa'ana bibirril walidain wa alihi wa sahbihi wa man birrul walidain wa ba'du. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMPN 1 Talango yang saya muliakan, anak-anakku, siswa-siswi peserta kurma kuliah Ramadan hari ke-28 SMPN 1 Talango yang saya banggakan, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai anak, sudah sewajibnya kita berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita, yang memberikan makan dan hidup kita dalam keadaan susah dan payah, mengenalkan kita pada kebenaran, tak pernah terbersit dalam benaknya budi balasan dari kita, mengantarkan kita pada kebahagiaan hidup saat ini dan atau nanti di akhirat, tempat kembali yang abadi dan tak terulang lagi. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Ayat di atas menjadi perintah wajib kepada kita sebagai anak untuk berbakti dan mengabdi kepada ibu bapak kita. Pengabdian dan bakti kita kepada kedua orang tua akan melahirkan keridhaan Allah kepada kita sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Turmudi, Nabi Muhammad SAW bersabda, ridhallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu bergantung kepada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah juga bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk meraih ridho dan kesukaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita kecuali hanya dengan mengabdi dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan janganlah sekali-kali kita durhaka kepadanya, karena itu akan mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dan amat pedih kepada kita. Santun dalam berbicara, sikap yang sopan dan ramah, perilaku yang mulia, akhlak yang terpuji merupakan bentuk konkret pengabdian dan bakti kita kepada ibu bapak yang melahirkan kita. Al-Quran mengingatkan kita agar tidak pernah sekalipun untuk berkata kepada kedua orang tua kita, apalagi membentak, memarahinya, atau bahkan lebih kasar dan parah. Karena itu bagian dari yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, bahwa kita tidak diperkenankan berkata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Adalah jihad yang lebih mulia, perjuangan yang lebih mulia, dan pengorbanan yang lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya apabila seorang anak mengabdi dan berbakti kepada ibu bapaknya dibandingkan dengan berjuang pegang senjata melawan musuh di medan perang. Sebagaimana sabda Nabi, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihadi faqala ahyi waliduka faqala na'am qala fafihima fajahid. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin meminta izin kepada Nabi untuk berjihad. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat dimaksud, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, masih ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab dan bersabda, berjihadlah, berjuanglah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu saja berbakti dan mengabdi kepadanya mutlak, tak terbatas apapun selama dalam kebenaran dan kebaikan, bukan malah sebaliknya. Baik saat dalam pengasuhannya atau kita sudah berkeluarga sekalipun, terlebih mengabdi dan berbakti kepada ibu kita sebagai sumber utama dan pertama kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita, karena beliau adalah azimat dan muara kasih sayang yang hakiki dan abadi. Sewajibnya kita berbakti dan mengabdi kepadanya, sosok yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat tanpa pamrih, tak terbatas ruang waktu, dalam sehat dan sakit, saat siang dan malam, takkan pernah terbalaskan pengorbanannya oleh apapun jua yang kita abdikan dan kita baktikan sebagai keramat dunia akhirat akan bahagia dan sukses kita dalam segala cita dan harapan. Bagaimanapun kondisi kita secara fisik, sikap dan perilaku, ia takkan pernah berpaling, abai dan meninggalkan kita. Saat kita terjatuh dalam kehidupan ini, Ia yang pertama kali memegang tangan, pundak dan mendekap kita. Atau seperti apapun kekayaan, karir, jabatan dan pangkat kita, beliau pun tidak akan berbangga diri dengannya. Sungguh kebahagiaannya hanya pada pengabdian dan bakti kita kepadanya. Hingga Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada kita dalam suatu hadisnya dan mengulangi kata ibu hingga 3 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasa bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Ibumu
Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Tetap ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. 3 kali Rasulullah menyebut nama ibu, baru keempat kalinya menyebut nama ayah. Menjaga kesopanan dan kesantunan budi pekerti, lemah lembut dalam bertutur kata, keluhuran sikap dan kemuliaan perilaku terhadap kedua orang tua kita, terutama terhadap ibu kita, harus selalu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua menjadi jalan meraih ridha ilahi dan surganya nanti. Sebanyak dan sebaik apapun sholat kita, puasa kita, sedekah dan zakat kita, dan ibadah lainnya yang kita lakukan, tidak akan mampu mengantarkan kita pada ridha dan surganya apabila kita lalai dalam berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tua kita. Kisah teladan yang terjadi pada sahabat Jurais dan Alqamah, bahwa sahabat Jurais seorang yang ahli ibadah, namun walaupun beliau ahli ibadah selama hidupnya, satu saat ketika sholat sunat ia dipanggil oleh ibunya karena diminta untuk membantunya, namun ia terus menyelesaikan sholatnya hingga salam, padahal mendengar terhadap panggilan ibunya. Baru setelah salam ia menghampiri ibunya, sedang sang ibu sudah ngerundel dalam hatinya, dalam artian marah terhadap anaknya si Jurais. Hingga sang ibu mendoakan sang anak, "Ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku sebelum engkau pertemukan ia dengan seorang perempuan yang tunasusila." Doa ibu Jurais dikabulkan oleh Allah seketika itu juga. Pada waktu ia menjelang ajal, Jurais hampir sakaratul maut, dipertemukan dengan perempuan yang membawa anak dengan mengaku atas hasil hubungannya dengan Jurais. Syukurlah bayi yang lahir itu berbicara sendiri dengan kudrat dan iradat Allah dan mengatakan bahwa bukan Jurais bapak dari bayi itu. Barulah Jurais meninggal dunia. Alqamah juga sahabat Nabi yang ahli ibadah, yang tekun dan taat, beribadah, berzikir, mengaji, dan berbagai macam amal soleh dilakukan selama hidupnya. Namun ia membuat ibunya tidak terima dan marah kepadanya, karena ia lebih mementingkan kebutuhan dan urusan istrinya daripada berbakti kepada ibunya yang melahirkannya. Pada saat sakit keras menuju ajal, atas utusan istrinya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengutus Sayyidina Ammar bin Yasir, Suhaib bin Al-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk mentalkin suaminya si Alqamah yang sudah sakaratul maut. Namun Alqamah tetap tidak bisa melafalkan kalimat tauhid pada ahli ibadah yang seharusnya mudah, tidak ada kesulitan padanya. Hingga akhirnya, singkat cerita, Nabi memberikan pilihan kepada ibu Alqamah untuk membakar Alqamah apabila ibunya tidak meridainya. Lalu ibunya mengampuni, memaafkan, dan meridai Alqamah. Baru wafatlah Alqamah secara husnul khotimah. Hikmah dari dua cerita di atas menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa beribadah pun kita, kalau sholat itu sunnah yang secara bersamaan dibutuhkan atau dipanggil ibu, maka tinggalkan dulu ibadah itu. Bahkan saat sudah berkeluarga pun kita tetap memperlakukan baik ibu dan kedua orang tua kita di samping istri dan anak-anak kita. Ingatlah bahwa surga ibu, surga seorang anak berada di telapak kaki ibu, dan doa ibu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy'ari radhiyallahu an mengatakan bahwa doa kedua orang tua
terutama doa ibu, lebih awal sampai dan lebih awal dikabulkan oleh Allah daripada dibandingkan doa 70 para wali Allah. Berbaktilah anak-anakku, mengabdilah anak-anakku, selalu mengabdi dan berbakti kita semua sebagai seorang anak. Doakan beliau berdua setiap waktu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ad-Dailami bahwa idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Ketika seorang anak meninggalkan doa, tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka putuslah darinya rezeki. Apa artinya? Bahwa rezeki kita akan menjadi sulit dan tidak barokah ketika dalam keseharian dan sehari-hari hidup kita tidak mendoakan kedua orang tua kita. Pasti kita raih dengan sendirinya dua azimat ibu kita yang sakti mandraguna tiada tandingnya di dunia ini. Aku meridhoi dan memaafkanmu apabila kita taat, patuh berbakti dan mengabdi, tak pernah durhaka kepadanya, serta mendoakannya selalu dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Ramadan ini menjadi momentum bagi kita meraih predikat anak-anak yang soleh dan meraih predikat takwa dengan berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tua kita, terlebih kepada ibu yang melahirkan kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.